Lu tahu nggak, ada satu penulis jenius yang hidupnya lebih gelap daripada karya novel-novelnya sendiri, bukan karena imajinasi, tapi karena dia benar-benar mengalami semuanya. Namanya Fyodor Dostoyevsky, dan hampir semua karakter novel-novelnya mungkin dari kisah hidupnya sendiri. Dia lahir tahun 1821 di Moskow dengan nama Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky di lingkungan rumah sakit untuk orang yang kekurangan, tempat ayahnya bekerja sebagai dokter. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah kekurangan manusia, orang sakit, ketidakmampuan, ketidakwarasan, dan wafatnya seseorang adalah pemandangan sehari-hari. Ayahnya dokter keras, otoriter, dan ditakuti, sementara ibunya lembut dan religius. Ketika ibunya wafat, saat itu juga dunia Dostoyevsky runtuh. Tak lama setelah itu, ayahnya juga wafat secara misterius. Ada rumor ia dihitukan oleh para petani yang muak dengan kerasnya dia. Ini menghantui Dostoyevsky seumur hidupnya. Dan lalu dia dikirim ke Akademi Militer Teknik di Saint Petersburg, tempat yang ia kurang suka. Ia tidak tertarik pada militer dan disiplin militer. Dia hanya membaca, menulis, dan merenung. Setelah lulus, ia meninggalkan career stable demi menulis keputusan yang membuat hidupnya penuh ketidakpastian. Novel pertamanya, Poor Folk, langsung membuatnya terkenal. Tapi kesuksesan awal itu cepat menguap. Dostoyevsky kemudian terlibat dalam kelompok diskusi intelektual yang mengkritik sistem Tsar. Ini tahun 1849, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman paling berat. Ia dibawa ke lapangan hukumannya dan dia menunggu. Detik-detik terakhir hidupnya telah diterima. Lalu tepat sebelum dilakukan, hukuman itu dibatalkan. Tsar sengaja mempermainkan mereka. Hukuman diganti dengan penugasan di Siberia. Ini mengubah Dostoyevsky selamanya. 4 tahun di kamp penugasan Siberia fisiknya lelah, tapi membentuk jiwanya. Ia hidup bersama para pelaku atau the villain, dan orang-orang yang kehilangan segalanya. Di sanalah epilepsinya semakin parah. Ia mulai memahami sisi tergelap manusia, rasa bersalah, iman, penebusan, dan kehancuran moral. Semua tema ini kelak menjadi inti karyanya. Setelah bebas, hidupnya tetap kacau. Ia kekurangan, dan terlilit hutang, dan juga kecanduan main. Ia sering kalah semua uangnya dalam satu malam. Ia menulis dengan tekanan waktu ekstrim, kadang untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kekurangan total. Novel-novel seperti Crime and Punishment, atau The Idiot, atau Demons, dan The Brothers Karamazov lahir dari kondisi keadaan dia yang nyaris runtuh. Salah satu karakter Raskolnikov, tokoh protagonis di karyanya Crime and Punishment, adalah cermin Dostoyevsky sendiri terobsesi moral, terpecah batinnya, mencari pembenaran atas kekurangan. Dan The Idiot menampilkan manusia terlalu baik di dunia yang kejam. Dan The Brothers Karamazov adalah puncaknya, tentang iman, keraguan, dosa, dan kehendak bebas. Semua ini bukan fiksi kosong. Ini adalah catatan hidup yang disamarkan. Dan saat Fyodor Dostoyevsky wafat pada tahun 1881, dalam keadaan paling